يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فمن لغو فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu adzim. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah, baik pada waktu hidup kita ini lapang maupun pada waktu hidup kita ini terkejut. Artinya dalam kondisi bagaimanapun juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa takwa kepada Allah inilah satu-satunya jalan menuju perbaikan hidup lahir dan batin. Dengan demikian insya Allah hidup kita akan dirahmati oleh Allah. Allah akan memberikan itu kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan di dunia wal akhirah. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini kami akan menjelaskan tentang 3 renungan di dalam kehidupan manusia. Siapapun orangnya, kalau dia paham 3 renungan ini, insya Allah orang itu akan mendapatkan ketenangan hidup. Renungan yang pertama berbunyi, la salamata min karaminas, yang artinya kita tidak mungkin selamat dari omongan manusia atau gangguan manusia. Para jamaah, perlu kita pahami bersama bahwa kita hidup di dunia ini jangan bermimpi bahwa kita ini bisa selamat dari omongan manusia atau gangguan manusia. Kenapa? Karena itu cuma ada di surga. Kalau di surga itu jelas, ketika orang itu masuk ke dalam surga, oleh Allah hatinya dibersihkan dari hati-hati yang kotor. Di surga tidak ada orang sombong, orang hasut, pendendam, tukang fitnah, tidak ada. Sehingga suasana surga itu tenang, damai. Hal ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 47. Ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Jadi ketika orang itu masuk ke dalam surga, kata Allah, akan kami lenyapkan segala rasa dendam iri hati, dengki yang ada dalam hati mereka. Jadi jelas, cuma di surga saja kita ini bisa selamat dari omongan manusia atau gangguan manusia. Kalau di dunia, tidak mungkin. Meskipun kita ini telah berbuat baik kepada siapapun, tapi perbuatan baik itu tidak menjamin kita ini bisa selamat dari omongan manusia atau gangguan manusia. Contohnya Rasulullah. Kurang apa Rasulullah? Beliau orang terbaik. Beliau uswatun hasanah. Tetapi apakah Rasulullah itu selamat dari omongan manusia atau gangguan manusia? Tidak. Bahkan Rasulullah itu dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai orang yang majnun, gendeng. Kata orang kafir Quraisy, oh Muhammad itu gendeng, Muhammad itu gila, Muhammad itu asyahir, bukan syahir. Bahkan Rasulullah dituduh sebagai apa? Al-Adzab, pembohong. Muhammad itu suka mencuri. Itu kata
orang kuburan. Kalau Rasulullah saja mengalami hal seperti itu, apalagi kita. Oleh karena itu, kalau hari ini kita ini difitnah orang, dijelek-jelekan orang, dibully orang, maka kita santai saja. Karena tidak mungkin kita menghendaki semua orang senang sama kita, itu tidak mungkin. Bahkan boleh jadi yang tidak suka sama kita itu adalah orang dekat kita. Boleh jadi yang benci sama kita itu kakak kita atau adik kandung kita. Hal ini pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang benci kepada Nabi Yusuf? Kakaknya. Oleh karena itu kembali, ya, kalau hari ini kita dibully, difitnah, dijelek-jelekan, dirasani, santai saja. Asalkan apa yang kita lakukan ini semata-mata mencari ridha Allah. Tidak perlu kita itu menanggapi omongan orang itu, tidak perlu. Paksa kita itu. Dengan memahami seperti ini, kita tidak perlu tenang menghadapi itu. Yang kedua, renungan yang kedua ini berbunyi, la rohata fid dunya, tidak ada ketenangan di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini berada dalam kondisi susah payah. Ya. Jadi jelas kata Allah, kita diciptakan oleh Allah di dunia ini senantiasa mengalami susah payah. Contoh, ketika kita lahir sudah mengalami kepayahan, lalu kita belajar makan, minum, bahkan ketika kita ini belajar berjalan, jatuh, bangun, payah. Setelah itu kita sekolah. Boleh jadi ketika kita sekolah ini memiliki guru yang galak atau teman-teman yang nakal, payah. Setelah selesai sekolah, kuliah, maka kita cari kerja. Kita semua paham, apalagi kondisi situasi seperti sekarang ini, betapa sulit orang itu mencari kerja. Payah. Setelah kita bekerja, kita nikah. Ketika kita nikah, timbul problem keluarga, bertengkar dengan istri, bertengkar dengan anak, bertengkar dengan mertua. Belum lagi dengan problem ekonomi, tidak cukup ini bayaran semua. Apalagi dengan problem kesehatan. Semua orang mengalami hal seperti ini. Tidak ada orang yang tidak mengalami, semua mengalami. Karena itu kembali bahwa tidak ada ketenangan hidup di dunia ini. Lalu sampai kapan kita ini bisa hidup tenang? Nanti setelah kita ini mati. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, dikisahkan bahwa ada mayat yang digotong di depan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, mayat siapa ini? Mustari atau Mustara? Sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu mustari? Kata Rasulullah, yang dimaksud mustari itu adalah apabila yang meninggal dunia itu orang beriman, maka orang itu istirahat di alam kubur dari kegalauan dunia, dari kekacauan dunia. Lalu apa itu mustara? Rasulullah menjawab, yang dimaksud mustara itu adalah apabila yang meninggal dunia itu penjahat, orang zalim, korak, preman, maka yang istirahat itu adalah masyarakat, pemerintah, bahkan hewan dan tumbuhan juga ikut istirahat. Ya? Jadi jelas di sini kata Rasul. Orang itu kalau beriman mati, kata Rasul, enak. Kenapa enak? Itu udah gak pusing dunia, gak pusing, gak usah kerja, gak usah ngurus istri, anak dan sebagainya. Tinggal apa? Menikmati alam kubur. Kita semua paham
bahwa di alam kubur ini ada apa? Nikmat dan azab. Orang yang beriman akan merasakan nikmat kubur. Tapi kalau yang meninggal dunia itu orang itu loh, premannya dan mau permen mati, maka masyarakat senang, aman sekarang dalam orangnya juga Pak. Aparat kepolisian aman, tenang, bahkan hewan dan tumbuhan juga ikut aman, tidak diganggu manusia. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam Ahmad, kapan sebenarnya manusia ini bisa istirahat? Kata Imam Ahmad, Yusuf, nanti kalau sudah masuk ke dalam surga, disitulah orang akan merasakan nikmatnya ketenangan hidup. Ya, jadi jelas bahwa istirahatnya orang-orang yang beriman itu besok kalau mati. Kalau di dunia nggak mungkin. Kenapa? Ya. Karena kita semua ini paham bahwa dunia ini tempat musibah, dunia ini tempat kesulitan hidup, dunia ini tempat kegelisahan, kesedihan, bahkan tempatnya orang sakit. Ini dunia. Bagi orang-orang yang beranggapan bahwa dunia ini adalah surga, sehingga orang seperti ini tidak mau kalau di dunia itu susah, ada tidak mau, inginnya senang-senang tok, stresnya, stres. Kenapa? Karena hakikat kehidupan dunia itu adalah ujian. Tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Semua pasti diuji oleh Allah. Dengan pemahaman seperti inilah, maka orang-orang yang beriman itu apa? Siap menghadapi hidup ini, siap paham bahwa memang hidup ini tidak ada ketenangan dunia, tempat mas. Yang ketiga, renungan yang ketiga ini berbunyi, la najatta minal maut. Kita tidak mungkin selamat dari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Paham kita? Ngerti kita, yakin bahwa semua manusia ini akan mati. Meskipun ada usaha-usaha manusia, bagaimana manusia itu berumur panjang? Secara teori, orang itu kalau ingin berumur panjang, ada 4 hal yang harus dilakukan. 1, olahraga rutin. 2, makan yang bergizi. 3, istirahat cukup. Dan yang keempat, rekreasi. Siapapun orangnya, kalau melakukan 4 hal ini secara teori biasanya, itu teori. Ya. Tapi kalau bicara kematian, teori tidak berlaku. Betapa banyak hari ini orang yang mati mendadak. Mati ketika olahraga, mati ketika makan atau mati ketika tidur, bahkan mati ketika rekreasi. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu kalau sudah memanggil seseorang, maka orang tidak akan mampu untuk menghindar. Tidak mampu untuk mengundurkan. Hal ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 4, ayat 78. Ayat ini berbunyi, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jadi jelas, kalau sudah waktunya mati itu dalam kondisi apapun, dimanapun dia berada, dia tidak akan mampu untuk menghindarinya. Oleh karena kita ini sudah yakin kita akan mati, kita tidak perlu takut mati. Yang penting mati dalam kondisi husnul khatimah. Ada 3 cara, ada 3 hal yang harus kita kerjakan kalau kita itu ingin mati dalam kondisi husnul khatimah. Yang pertama adalah istiqomah, beribadah kepada Allah. Terus menerus beribadah kepada Allah, diharapkan ketika kita ibadah kepada Allah kita mati enak. Ketika sholat, ketika baca Quran,
ketika zikir, ketika puasa, bahkan ketika haji. Ya. Kebiasaan yang kita lakukan dengan beribadah kepada Allah diharapkan bahwa kematian kita ini dalam kondisi beribadah kepada Allah. Ya. Seringkali Allah mencabut nyawa seseorang itu karena apa? Karena kebiasaan. Ya. Mati di tempat pelacuran karena apa? Minum obat kuat, terlalu kuat, nggak kuat jatuh mati. Mati dalam pelukan BTS, pelacur, kebiasaan, ya, kebiasaan maksiat, diskotik, mati diskotik. Allah cabut kebiasaan orang-orang itu melakukan kemaksiatan atau ketaatan. Itu yang kita senantiasa berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah. Yang kedua, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. 3 hari sebelum Rasulullah wafat, beliau memberikan wasiat. Wasiatnya berbunyi, qala Rasulullah SAW, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah ada seorang yang wafat melainkan dia harus berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim, Al-Baihaqi dan Ahmad. Ya, ini wasiat Rasul. Jadi ketika mungkin kita ini sudah sakit parah, dokter sudah angkat tangan, maka ingatlah wasiat Rasul. Ingatlah wasiat Rasul. Janganlah engkau mati sebelum berbaik sangka kepada Allah. Apa yang dimaksud berbaik sangka kepada Allah? Yang dimaksud berbaik sangka kepada Allah itu ketika kita ingatkan mati, kita teringat akan dosa-dosa kita. Betapa besar dosa-dosa kita itu kepada Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, yakin bahwa Allah akan ampuni dosa kita. Yang kedua, ketika kita ingat akan amal-amal kita, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah. Itu yang dimaksud husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, agar kita ini mati dalam kondisi husnul khotimah adalah memperbanyak doa agar kita ini mati dalam kondisi husnul khotimah. Jadi setelah kita selesai melaksanakan ibadah sholat, baik itu wajib maupun sunnah, jangan lupa berdoa kepada Allah agar kita ini dimatikan dalam kondisi husnul khotimah, baik dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Tapi yang harus kita lakukan berdoa kepada Allah agar kita ini dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita sehingga kita ini bisa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum baina tasmiyatas sufufi min iqamatis shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.